Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok spontan akan mempresentasikan bukti kelayakan dan persyaratan Greenship Homes, di mana anggota kelompok kami terdiri dari 12 orang seperti pada slide. Rumah studi kasus kami yakni rumah dari Bapak Ian yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Next. Sebelum melakukan bukti kelayakan, terlebih dahulu kita menceklis tabel kelayakan yang terdiri dari 6 kriteria. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, yang pertama area minimum. Rumah Pak Ian ini luas lantai sebagai hunian didapatkan sebesar 84,9%. Hal tersebut melebihi batas minimum kelayakan bangunan. Next. Yang kedua, okupasi minimum. Minimum dihuni oleh satu orang. Berdasarkan wawancara pemilik rumah, beliau tinggal bersama istrinya. Next. Pada kesesuaian izin pendirian bangunan, rumah tersebut memiliki dokumen IMB. Next. Fungsi yang keempat, fungsi tidak akan mengalami perubahan selama 3 tahun masa sertifikasi. Ini berdasarkan wawancara dengan pemilik rumah. Yang kelima, pemenuhan persyaratan pada gambar di samping. Rumah tersebut memenuhi seluruh persyaratan yang ada dalam Greenship Home. Selanjutnya akan dibahas rekan saya. Selanjutnya untuk kesesuaian lokasi berdasarkan data yang dilansir dari Dinas Rencana Tata Ruang, rumah Pak Ian telah berada di area pemukiman yang sesuai. Kemudian untuk area dasar hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat 2 tentang koefisien dasar hijau, bahwa rumah milik Pak Ian sudah memenuhi syarat koefisien dasar hijau karena sudah berada pada kesesuaian fungsi rumah. Next, untuk kemeteran listriknya, pemilik memiliki dan menggunakan meteran listrik seperti yang tertera pada gambar. Kemudian untuk analisis desain pasifnya, berdasarkan orientasi dari rumah tersebut, diketahui bahwa rumah milik Pak Ian mengarah ke utara sehingga memiliki pencahayaan yang nyaman untuk ditinggali. Tidak hanya itu, rumah tersebut juga memiliki ventilasi yang berguna untuk sirkulasi udara untuk mewujudkan kenyamanan termal di dalam rumah. Kemudian untuk refrigeran fundamentalnya, dilansir dari website resmi Panasonic, rumah Pak Ian menggunakan kulkas Panasonic dengan yang tidak mengandung CFC. Selanjutnya untuk non-asbestos, berdasarkan hasil survei dan wawancara, rumah Pak Ian tidak menggunakan material yang menggunakan asbes, dan untuk pengelolaan dasar sampahnya, rumah Pak Ian pada pengumpulan sampahnya dikumpulkan menjadi satu lalu diambil oleh pihak ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang nomor 6 itu terdapat transparansi data bangunan hijau dengan GBC Indonesia, yang mana telah diberikan persetujuan untuk akses seluruh data rumah yang berhubungan dengan sertifikasi Greenship Homes. Selanjutnya, apa saja sih kategori dan kriteria dari Greenship Homes itu? Yang pertama itu tepat guna lahan, yang kedua itu efisien dan konservasi energi, yang ketiga itu ada konservasi air, kemudian yang keempat itu ada sumber dan siklus material, yang kelima itu ada kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan yang keenam itu ada manajemen lingkungan bangunan. Nah, for information, asesmen itu dilakukan di rumahnya Pak Ian yang berada di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Selanjutnya, menurut ASD yang pertama itu area hijau, yang mana rumah Pak Ian ini telah memenuhi yaitu penggunaan 100% tanaman yang berasal dari nursery lokal, dan yang poin ketiga itu telah memenuhi yaitu adanya penanaman pohon pelindung di pekarangan rumah Pak Ian. Nah, selanjutnya rumah Pak Ian itu tidak memenuhi poin pertama itu karena pekarangan dari rumah Pak Ian itu hanya 18 meter persegi, yang seharusnya pekarangannya itu normalnya ataupun idealnya itu sekitar 62,7 meter persegi. Selanjutnya untuk penggunaan 100% tanaman yang berasal dari nursery lokal,
Yang mana Rumah Payan ini memiliki tanaman lokal yaitu yang berasal dari Kedaton, Bandar Lampung yang memiliki jarak dari rumah ke Kedaton itu sekitar 8 sampai 9 km dari rumah. Nah, selanjutnya adanya penanaman pohon pelindung pada rumahnya Payan itu di pekarangan Rumah Payan itu terdapat pohon pelindung seperti pohon mangga. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, di sini selanjutnya ada asesmen supporting infrastructure, yaitu terdapat 8 prasarana dan utilitas. Nah, berdasarkan peraturan daerah Pemkot Kota Bandar Lampung, ini dilampirkan sarana dan utilitasnya, dan ini adalah lampiran ketika dilihat dari Google Map. Lanjut yang kedua, di sini terdapat 2 syarat yang terpenuhi yang bawah karena hanya terdapat 7 fasilitas umum yang berjarak 1 km dari tapak seperti pada layar. Lanjut yang keempat, ada pengendalian hama. Di sini terpenuhi 2 poin maksimal, yaitu nyamuk dan tikus. Nah, ini untuk lampiran pengendalian nyamuk dan tikusnya. Lanjut untuk transportasi umum, ini hanya berjarak 400 meter dari rumah, artinya Rumah Pak Ian telah memenuhi syarat dari public transportation. Dan yang terakhir untuk penanganan limpasan air hujan, di sini Rumah Pak Ian hanya ada untuk limpasan air hujan untuk di atap dan di halaman belum ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk energi efisiensi dan conservation, yang pertama itu submeteran. Rumah Pak Ian telah memenuhi karena menggunakan submeteran untuk lampu dan melakukan perhitungan konsumsi listriknya. Untuk buktinya dapat dilihat slide selanjutnya. Lanjut. Yang kedua, pencahayaan buatan Rumah Pak Ian telah terpenuhi untuk penggunaan lampu listrik yang menghemat energi dan menggunakan LED dan zonasi pencahayaan. Lanjut. Yang ketiga, pengkondisian udara untuk Rumah Pak Ian hanya menggunakan AC maksimum 50%. Lanjut. Yang keempat, untuk reduksi panas, Rumah Pak Ian telah memenuhi karena desain dan dari bahan materialnya. Lanjut. Untuk yang kelima, peran rumah tangga hemat energi, Rumah Pak Ian belum memenuhi. Hal tersebut didasarkan pada total biaya listrik yang dikeluarkan oleh pemilik rumah dalam sebulan, yakni sebesar 662.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada water conservation atau konservasi air, yaitu merupakan salah satu kategori dan kriteria dari Green Ship Home. Nah, konservasi air ini memiliki 5 kategori. Yang pertama ada meteran air, yang kedua alat keluaran hemat air, yang ketiga ada penggunaan air hujan, yang keempat ada irigasi hemat air, dan yang kelima ada penggunaan air limbah. Yang pertama ini ada meteran air. Rumah Bapak Ian ini tidak menggunakan meteran air, melainkan menggunakan sumur untuk konsumsi airnya. Dan juga rumah Bapak Ian ini sudah melakukan perhitungan konsumsi air, yaitu sekitar 500 liter per hari. Yang kedua ada alat keluaran hemat air. Nah, Rumah Bapak Ian ini tidak memenuhi untuk kategori alat keluaran hemat air karena tidak menggunakan flus untuk WC-nya dan tidak menggunakan shower. Yang ketiga ada penggunaan air hujan. Rumah Bapak Ian ini juga tidak memenuhi kategori untuk penggunaan air hujan karena hanya memiliki 50 liter penampungan air hujan. Yang keempat ada irigasi hemat air. Nah, rumah Bapak Ian ini sudah memenuhi untuk kategori irigasi hemat air karena sudah menggunakan air hujan untuk penyiraman tanaman. Yang kelima ada pengelolaan air limbah atau wastewater management. Rumah Bapak Ian ini sudah menggunakan septic tank yang memiliki filter di dalamnya, sehingga rumah Bapak Ian ini sudah memenuhi kategori untuk pengelolaan air limbah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk kategori selanjutnya yaitu material resource and cycle. Di sini ada pengertian dari material resource and cycle. Next. Untuk kategori pertama yaitu resilient bukan perusak ozon. Rumah Pak Ian telah memenuhi kategori ini karena tidak menggunakan kulkas yang mengandung CFC. Dan untuk kategori yang kedua, penggunaan material bekas. Rumah Pak Ian telah memenuhi kategori ini karena menggunakan material bekas. Next. Untuk kategori yang ketiga, material dari sumber yang ramah lingkungan. Rumah Pak Ian telah memenuhi ketiga poin dari kategori ini dan terdapat gambar material yang digunakan. Next. Untuk kategori yang keempat, material dengan proses produksi ramah lingkungan. Rumah Pak Ian telah memenuhi kategori ini karena menggunakan material yang proses produksinya memiliki sistem manajemen lingkungan. Untuk kategori yang kelima, kayu bersertifikat. Rumah Pak Ian hanya memenuhi 1 poin karena hanya menggunakan kayu legal yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk
Kategori yang keenam yaitu material dengan proses produksi ramah lingkungan. Rumah Payan ini sudah mendapatkan 2 poin. Kemudian untuk material lokalnya itu sudah terpenuhi dengan adanya pembelian material 1000 km dari lokasi proyek. Next. Kemudian untuk poin jejak karbon, Rumah Payan belum terpenuhi. Next. Selanjutnya ada kategori indoor health comfort. Next. Untuk kategori yang pertama, Rumah Payan ini sudah memiliki 5-10% ventilasi dari luas lantai, kemudian 50% ventilasi silang, dan juga memiliki sirkulasi udara untuk seluruh kamar, serta memiliki sirkulasi udara untuk keluar dapur. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kategori yang kedua yaitu pencahayaan alami. Rumah Payan sudah memenuhi 2 poin untuk pencahayaan alami. Kemudian yang ketiga, kenyamanan visual. Rumah Payan juga sudah memenuhi untuk kenyamanan visual dengan 1 poin. Next. Kategori yang keempat yaitu minimalisasi sumber polutan. Rumah Payan ini sudah memenuhi yang di bagian tidak menggunakan produk material dan komponen bangunan yang menggunakan timbal merkuri dengan 1 poin. Next. Kategori yang kelima yaitu tingkat kebisingan. Rumah Payan sudah memenuhi dengan 1 poin untuk bagian tingkat kebisingannya. Yang keenam yaitu kenyamanan spasial. Rumah Payan juga sudah memenuhi dengan kebutuhan luas ruangan pada bangunan rumah minimal 9 meter persegi per orang. Next. Selanjutnya yaitu Building Environment Management atau BEM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, desain dan konstruksi berkelanjutan. Pada rumah tersebut memenuhi poin 2 selanjutnya. Itu panduan bangunan rumah. Poin yang terpenuhi adalah 1, 2, dengan adanya panduan tertulis sederhana dan juga adanya dokumen as-built. Poin yang kita paling dalam aktivitas di selanjutnya sampah organik dan anorganik. Untuk poin kelima itu keamanan tidak terpenuhi. Selanjutnya poin 6 yaitu inovasi dan juga desain rumah tumbuh tidak terpenuhi yang kami survei. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.